Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, saya Elizabeth Natalia dan teman saya Cindy Sri Deviana Manalu. Kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Cindy. Saya persilakan kepada Cindy. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah bahasa Indonesia. Pernahkah kita berpikir dari mana asal bahasa Indonesia? Ternyata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan disepakati di Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat penghubung antar suku-suku yang ada di Indonesia untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Jadi Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda. Sehingga bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat penghubung antar suku-suku. Adapun bahasa Indonesia menurut para ahli, yang pertama menurut Profesor Dr. A. Tiu yang berasal dari Belanda menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa penghubung yang sudah tumbuh selama berabad-abad di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menurut Amin Singgih. Menurut Amin Singgih, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan bahasa sudah menyatu dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menurut Profesor Purbajakara. Menurut Profesor Purbajakara, bahasa Indonesia adalah bahasa pergaulan di Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia adalah yang pertama karena bahasa Melayu adalah bahasa pergaulan di Indonesia dan sudah menyatu dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua karena sistem bahasa Melayu sangat sederhana dari A sampai Z, tidak rumit dan hanya berjumlah 26. Yang ketiga karena sudah banyak atau suku-suku yang ada di Indonesia menerima bahasa Indonesia karena sudah dikenal dan dipahami sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terdapat dalam Sumpah Pemuda Ikrar ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, keduanya ini merupakan kedudukan dari bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebangsaan, yang artinya bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Berfungsi sebagai lambang identitas nasional, yang artinya bahasa Indonesia derajatnya sama dengan bendera dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki ciri khas yang sesuai dengan lambang kenegaraan lainnya. Berfungsi sebagai alat pemersatu, yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu antar masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya. Berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah atau antar wilayah. Jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan suku-suku atau daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa resmi. Yang pertama, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi yang digunakan dalam acara-acara kenegaraan
seperti upacara dan acara kenegaraan lainnya adalah bahasa Indonesia, baik dalam tertulis maupun lisan. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bahasa yang digunakan di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahasa Indonesia. Nah, penjelasan selanjutnya itu mengenai peran. Nah, perannya ini bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa berarti pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur saja, melainkan pembangunan dalam bidang hukum, bidang politik, keamanan, dan pertahanan. Nah, peran yang menonjol dari bahasa Indonesia ini antara lain sebagai alat mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya dalam sebuah kepemerintahan, presiden akan menyampaikan pesannya menggunakan bahasa negara tersebut seperti bahasa Indonesia sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa yang digunakan adalah keilmuan dan keteknologian yang menonjolkan ciri kecendekiaan bahasa. Jadi, kecendekiaan bahasa adalah penyesuaian dan kesesuaian untuk membentuk pernyataan yang tepat, abstrak, dan logis, dan dalam bentuk kalimat menunjukkan ciri penalaran atau ketelitian yang objektif. Berikutnya, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Dalam pendidikan ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di segala jenjang pendidikan. Nah, baik dari TK sampai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu berarti penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar diperlukan. Nah, sebagai peserta didik, kita diperlukan penguasaan bahasa Indonesia agar tercapainya keberhasilan dalam pendidikan nasional. Sebab bahasa Indonesia menjadi sarana untuk pengembangan pengetahuan, penalaran, dan teknologi. Materi selanjutnya adalah ragam bahasa. Bahasa Indonesia dipakai di wilayah yang sangat luas dan diungkapkan atau penuturannya berbeda-beda, sehingga menimbulkan ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut penuturnya. Ragam bahasa menurut penuturnya dilihat dari 3 hal atau dirinci dari 3 hal. Yang pertama, ragam daerah, yang kedua pendidikan formal, dan yang terakhir adalah sikap penutur. Yang pertama adalah ragam daerah. Ragam daerah disebut sebagai dialek atau logat. Ciri yang menonjol dari ragam daerah adalah tinggi rendahnya suatu bunyi, panjang pendeknya bahasa, dan naik turunnya suatu nada. Misalnya orang Batak dan orang Papua, pengungkapan bahasa terkenal keras dan kuat, sedangkan penuturan bahasa oleh orang Jawa akan terlihat atau terkesan lembut. Yang kedua adalah pendidikan formal. Ragam bahasa pendidikan formal akan berbeda dan jelas berbeda dari tata bunyi dan tata bahasa antara orang berpendidikan formal dan yang tidak. Yang ketiga adalah ragam bahasa menurut sikap penuturnya. Ragam bahasa menurut sikap penuturnya disebut sebagai langgam atau gaya. Ragam bahasa menurut sikap penuturnya mencakup sejumlah corak bahasa oleh pemakai bahasa tersebut. Pemilihan sikap penutur tergantung dari orang yang diajak bicara, sedangkan sikap penutur dipengaruhi oleh usia, kedudukan, cara pengungkapan tujuan, dan penyampaian informasi yang didapat.
Ragam bahasa menurut sikap penuturnya mencerminkan kepribadiannya. Dilihat dari cara pengungkapan seperti dingin, akrab, atau lain sebagainya. Selanjutnya itu ada ragam bahasa menurut pemakaiannya. Nah, ragam bahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa dari sudut pandang, bidang atau pokok persoalan. Nah, yang kedua itu ragam bahasa menurut sasarannya. Nah, yang pertama, jadi orang yang ingin turut serta dalam bidang tertentu atau ingin membicarakan pokok persoalan yang berkaitan dengan bidangnya harus memilih salah satu ragam yang dikuasai yang cocok dengan bidang atau pokok persoalan tersebut. Nah, misalkan seorang dokter, ini dalam bidang kedokteran ya. Seorang dokter ingin berbicara kepada keluarga pasien bahwa pasien akan dioperasi retina matanya. Nah, kata retina tersebut merupakan bahasa dari kedokteran. Selain itu, ada dalam bidang bisnis. Nah, contohnya itu volume ekspor kelapa sawit mengalami penurunan. Nah, kata ekspor di sini merupakan bahasa dari bisnis. Kemudian yang kedua, ragam bahasa menurut sasarannya itu ada dua. Ada lisan dan tulisan. Nah, pada umumnya kedua ini dipakai oleh penutur. Nah, perbedaannya itu tulisan mengutamakan unsur tata bahasa seperti bentuk bacaan, penggunaan ejaan, dan tanda baca unsur dalam mengungkapkan ide. Nah, yang harus diperhatikan di sini yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangannya harus sesuai. Nah, ini biasanya disebut dengan logika penulisan. Kemudian, berbeda dengan lisan. Kalau lisan itu intonasi, pelafalan, dan ketepatan bacaannya tuh harus jelas. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang kaidah-kaidahnya jelas dan lengkap, diajarkan di sekolah dan merupakan bahasa orang yang berpendidikan. Bahasa baku dijadikan sebagai tolak ukur atau tolak banding bagi seseorang dalam penggunaan bahasa yang benar. Bahasa baku memiliki ciri kemantapan dinamis berupa aturan yang tetap dan dalam perwujudan kalimat ataupun paragraf mampu menunjukkan penalaran atau ketelitian yang objektif, abstrak, tepat, logis, dan masuk akal. Fungsi dari bahasa baku yang pertama adalah sebagai pemersatu. Bahasa baku dijadikan sebagai pemersatu semua penutur dialek bahasa menjadi satu masyarakat bahasa. Yang kedua adalah pemberi kekasan, yang artinya bahasa baku berbeda dengan bahasa yang lain. Yang ketiga adalah pembawa kewibawaan, yang artinya bahasa baku ketika digunakan oleh seseorang akan mencerminkan kewibawaan. Yang terakhir adalah sebagai kerangka acuan. Jadi bahasa baku dijadikan sebagai kerangka acuan dengan kaidah-kaidah yang jelas. Norma atau kaidah yang jelas tersebut dijadikan sebagai tolak ukur benar tidaknya seseorang dalam menggunakan bahasa. Bahasa baku digunakan dalam tulisan formal seperti surat pemerintah, dokumen-dokumen negara, dan undang-undang. Dan masih banyak lagi. Jadi seharusnya yang harus kita perhatikan adalah ragam tulisan formal, karena yang kita pelajari adalah ragam tulisan formal. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Keduanya sangat penting dalam kedudukan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, seperti itu. Dan pesan tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar.
Terima kasih.